Di sini saya akan mengerjakan tugas dialog praktikum dialog agama dengan saya Muhammad Syafrullah dan Saya Rizky Priantara dengan tema sejarah awal wihara di Kediri dan kerukunan antara umat beragama dalam pandangan agama Buddha. sebelum masuk ke materi kepada Bapak Daniel tolong diperkenalkan. Ya, nama saya Daniel. Saya sebagai salah satu pengurus di wihara ini dan juga tergabung dalam kemajelisan. Jika memang untuk diskusi seperti ini memang dari kami memang sudah sering diadakan ya, sering berjalan, dan saya mengapresiasi dari pihak mahasiswa yang selama ini mau meluangkan waktu untuk saling mengenal satu dengan yang lain, saling bersilaturahmi dan juga berkunjung ke wihara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya akan masuk sesi pertanyaan. Sejarah awal agama Buddha di Kediri terkait itu, dan tahun berapa awal di sini, terus pembangunan tempat ibadahnya. Oh ya, pada dasarnya karena saya juga termasuk orang yang masih baru, jadi memang secara luas sejarahnya saya juga kurang mengetahui mengenai wihara. Tetapi wihara ini didirikan pada 3 November tahun 2011. Meskipun secara peresmian adalah tanggal tersebut, menurut dari para sesepuh-sesepuh yang lampau, wihara ini sudah didirikan bersamaan dengan berdirinya perumahan di sebelah. Awal-awal perintisan sebelum diresmikan, sebelum menjadi sebesar ini adalah dimulai di sebuah cetia yang ada di belakang ruangan Dhammasala ini. Itu adalah awal mula dari pendirian dan pencetusan wihara Jaya Sajako di Kediri. Seperti itu. Berarti sebelumnya itu masih belum bentuk bangunan ini. Apakah sudah ada tetapi masih sekeliling ini masih sawah semua. Iya. Terus akhirnya dibuatkan tempat sendiri gitu. Ya, kemudian dari gudang garam memang membeli tanah di daerah sini untuk dijadikan perumahan seperti yang ada di sebelah. Karena mereka ingin berderma untuk membangun sebuah rumah ibadah. Menurut cerita dari para sesepuh, ada sebuah diskusi singkat yang dicetuskannya berdirinya wihara karena dari penderma sendiri dari gudang garam menanyakan, di Kediri ini tempat ibadah mana yang belum ada? Pura sudah ada, kelenteng sudah ada, Kristen Katolik ada, untuk umat Islam juga sudah ada. Ternyata untuk umat Buddha belum ada. Karena itu tanah yang dibuat untuk perumahan ini dipisah menjadi 2 dan sebagian dihibahkan untuk pendirian tempat ibadah umat Buddha atau yang disebut wihara. Kemudian untuk hari besar agama Buddha itu apakah banyak? Mengenai hari-hari besar agama Buddha, terutama dari sekte Theravada yang menaungi kami, untuk peringatan
ini ada 3 hari besar, dan untuk perayaan ada 1 hari. Jadi total ada 4 hari besar. Untuk peringatan yang pertama adalah dimulai Magha Puja. Ini biasanya dirayakan sekitar bulan Maret. Kemudian yang kedua adalah Trisuci Waisak yang dirayakan setiap bulan Mei. Biasanya jatuh pada tanggal 25 Mei. Ini perayaan 3 peristiwa besar yang terjadi dalam 1 bulan yang sama dan tanggal yang sama, yaitu kelahiran Pangeran Siddhartha, kemudian Pangeran Siddhartha mencapai pencerahan dan menjadi seorang Buddha, dan yang ketiga adalah mangkatnya Sang Buddha Gotama. 3 peristiwa ini terjadi di bulan Vesak, di India disebut dengan bulan Vesak, bulan Waisak, jatuh pada bulan purnama, puncak bulan purnama. Karena bulan Waisak ini jika disesuaikan menurut tanggalan Masehi adalah jatuhnya di bulan Mei. Karena itu setiap bulan Mei selalu diadakan Waisak. Kemudian yang ketiga, peringatan yang ketiga adalah Asada Puja. Ini biasanya diselenggarakan sekitar bulan Juli Agustus. Dan yang terakhir adalah perayaan yang di kami juga baru saja dirayakan, yaitu bulan Oktober lalu, adalah perayaan Katina. Katina ini adalah hari perayaan di mana umat berbondong-bondong untuk berderma atau memberikan persembahan kepada para biku. Setelah para biku sendiri 3 bulan sebelumnya melakukan pensunyian diri ketika musim hujan. Jadi para biku mengurangi kegiatan untuk pergi keluar untuk melayani ke umat dan melakukan penyepian diri untuk meningkatkan kualitas batin di dalam ajaran Buddha. Ini adalah 4 hari besar yang ada di ajaran Buddha, terutama dari sekte Theravada. Terkait di wihara ini, kalau misal ada acara, tanggapan orang di sekitar itu gimana? Apakah responnya baik atau ada yang gak enak gitu kan? Ya, kalau mengenai respon, ya seperti yang kita rata-rata temui berdasarkan fakta di masyarakat, umumnya ada yang mendukung, ada yang istilahnya netral, ya memang tempat ibadah untuk beribadah, untuk acara-acara. Tapi kami juga tidak menutup kemungkinan pasti juga di antara orang-orang itu juga ada yang tidak suka, pasti ada. Ini saya yakin ada di semua tempat ibadah yang berdiri pernah mengalami seperti ini. Jadi suatu kewajaran lah. Tetapi memang keberadaan di tempat ini memang kami sudah cukup membaur dengan masyarakat, dan mereka juga tidak merasa dirugikan atau terkena imbas keramaian dari suatu perayaan agama yang ada di sini. Jadi untuk masyarakat di sekitar tidak memiliki suatu rasa terganggu ataupun tidak suka, sangat kecil sekali. Mungkin untuk ibadah-ibadah umat Buddha itu dilakukannya setiap hari atau seperti itu? Kalau mengenai ibadah-ibadah yang ada atau berhubungan dengan kegiatan, kami memang seminggu penuh itu ada. Ini dimulai dari hari Selasa. Hari Selasa adalah
ibadah rutin dari umat di Vihara Jaya Sacago ini yang biasanya dilaksanakan pada pukul 7 malam. Kemudian di hari Rabu kami ada pembinaan umat di daerah Nganjuk dan daerah Kepung, Kuncu. Kemudian hari Kamis untuk tahun depan ini kami akan mengagendakan untuk adanya pelatihan meditasi. Ini juga bagi umum juga yang belajar dipersilakan juga karena ini sifatnya universal. Kemudian pada hari Jumat ada yang kami sebut Dhamma Class atau kelas Dhamma untuk mendalami lebih dalam lagi mengenai ajaran Sang Buddha. Karena pada umumnya para biku ketika ada ibadah mereka akan menyampaikan uraian-uraian Dhamma tetapi terbatas hanya pada waktu beliau datang di sini dan tidak secara spesifik atau mendetail. Karena itu fungsi Dhamma Class ini adalah untuk mengajarkan lebih lanjut lagi pengertian-pengertian dan pengetahuan yang umat belum pernah dengar. Kemudian untuk hari Minggu kami ada sekolah minggu yang biasanya kami adakan pukul 9 pagi. Itu sekilas kegiatan yang ada di biara kami, Biara Jaya Sacago Kediri. Kalau terkait simbol agama Buddha sendiri itu berbentuk seperti apa simbolnya? Agama Buddha yang paling sering dikenal simbolnya ada 3. Yang pertama roda Dharma. Jadi seperti yang ada di pagar biara itu ada roda dengan 8 ruas. Ini adalah simbol dari ajaran Sang Buddha, ajaran pokok atau inti ajaran dari yang Sang Buddha sampaikan yang disebut dengan jalan mulia berfaktor 8. Kemudian juga ada yang melambangkan dengan stupa. Stupa seperti yang di Borobudur itu bentuk stupa. Itu disebut sebagai stupa karena pada zaman Sang Buddha stupa ini adalah tempat untuk menyimpan sisa-sisa dari orang-orang suci yang meninggal, yang meninggalkan relik atau sarira. Biasanya akan disimpan di sebuah stupa dan dihormati di sana. Dan yang terakhir yang sering terlihat juga, yang sering dilihat adalah bunga teratai. Ini adalah 3 simbol yang paling umum dilihat di dalam masyarakat yang digunakan oleh umat Buddha. Berarti kan tidak hanya 8 gitu. Kalau yang itu Pak, yang 4 itu maksudnya 4 yang apa? Kan ada lingkar lega salah itu 4 bentuknya 4 jalan gitu kan, 4 istilah. 4 kebenaran mulia. Oh bukan. Kalau simbol-simbol ya seperti itu roda Dharma. Itu biasanya lingkaran seperti itu disebut roda Dharma. Kemudian stupa dan teratai. Ini simbol-simbol yang biasanya di masyarakat sering terlihat, tapi umumnya kami umat Buddha yang sering mengenali simbol-simbol ini bahwa yang bersangkutan ini menganut ajaran Buddha atau mengerti mengenai Dhamma ajaran Sang Buddha, biasanya mereka akan memasang simbol-simbol itu. Kalau terkait yang di langit-langit Pak, tangan-tangan, Ya. tangan-tangan itu apakah termasuk simbol juga? Ya, tangan-tangan itu termasuk juga suatu penggambaran atau simbol. Ini disebut sebagai mudra. Mudra itu adalah suatu sikap tangan yang menunjukkan keinginan dari seseorang yang akan membagikan suatu ajaran yang baik atau semacam itu. Ini kan berhubungan dengan budaya di India di masa lampau. Ini ada banyak
orang ini keluar untuk menjadi pertapa. Dan bagi mereka yang sudah menjalani pertapaan dan mereka menemukan suatu kebenaran yang hakiki, jika mereka diminta untuk menyampaikan atau membagikan apa yang mereka pelajari, mereka ketika akan memulai pengajaran, mereka akan membentuk salah satu dari mudra di atas. Ini adalah posisi tangan yang menggambarkan suatu kondisi seperti jika tangan seperti ini bukan berarti stop ya, tetapi artinya jangan takut. Ya, ada juga yang mudra yang tangan diarahkan ke bawah, ini dia memiliki arti bumi sebagai saksi. Ada juga seperti yang Sang Buddha di belakang, ini adalah mudra pengajaran. Jadi ketika Sang Buddha akan mengajarkan Dhamma, umumnya dia akan membentuk mudra ini. Ada kurang lebih kalau tidak 8-9 mudra. Ini yang sering dilihat, terutama bagi adik-adik bisa menemukan yang paling sering dilihat nanti bisa dengan jelas di Borobudur. Ini pasti banyak ada di sana. Dan apakah agama Buddha itu terdapat tridharma? Ada perbedaan antara Buddhisme, ajaran Buddha seperti yang ada di wihara dengan yang di Tridharma. Tridharma adalah, jika kita melihat ke sejarah, ini adalah produk dari pemerintahan Presiden Soeharto. Karena memang pada waktu itu terus terang ada upaya untuk menekan dari kaum Tionghoa agar tidak berkembang terlalu pesat dengan mengumpulkan mereka di dalam apa yang disebut Tridharma. Jadi di masa lampau kelenteng ini sudah ada, kemudian aliran Konghucu, Daoisme, aliran Buddhis, tetapi yang mengarah di kelenteng ini sudah ada dan berkembang cukup luas. Untuk mengatur agar aliran ini tidak berbenturan dan tidak menimbulkan suatu kekacauan di kedepannya, untuk itu diringkas menjadi Tridharma. Jadi di Tridharma ini ada 3, Konghucu, Daoisme, dan Buddhisme. Tetapi Buddhisme yang diajarkan di sana berbeda dengan yang ada di wihara. Yang membedakan itu apanya terkait pembelajarannya? Yang secara umum ada, ini adalah jika di Tridharma ajaran Buddha hanya sebatas melakukan penyembahan kepada Sang Buddha, kemudian membaca mantra-mantra suci, terus kemudian melakukan semacam puasa, begitu saja. Sedangkan di dalam ajaran Buddha yang ada di dalam vihara, yang dari Sang Buddha sendiri ajarkan, ini kita tidak melakukan penyembahan tetapi penghormatan. Ada perbedaan di kedua sisi itu. Kalau di Tridharma mereka kebanyakan setelah melakukan penyembahan mereka akan meminta sesuatu. Sedangkan di dalam ajaran Buddha yang sebenarnya Sang Buddha tidak pernah mengajarkan untuk meminta-minta. Jika kita ingin sesuatu, ya berupayalah untuk mendapatkan sesuatu itu dengan cara yang benar. Jadi kita tidak diajarkan untuk meminta kepada suatu sosok yang adikuasa seperti itu. Tetapi Sang Buddha mengajarkan jika kita ingin mencapai suatu tujuan atau memperoleh sesuatu yang kita inginkan, kita harus mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus berupaya untuk memperolehnya. Kemudian jika di sana menggunakan pelafalan atau pembacaan mantra, kalau di vihara kami belajar mengenai ajaran Buddha secara seluruhnya.
tidak menggantungkan kepada mantra-mantra atau ayat-ayat suci seperti itu, tidak, tetapi bagaimana kita bisa mengerti apa yang Sang Buddha ajarkan dengan benar dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari untuk memperoleh apa yang sering manusia atau semua makhluk itu inginkan, yaitu umur panjang, kerupawanan, terus kebahagiaan dan kesehatan. Nah, ini yang Sang Buddha ajarkan untuk kesejahteraan semua makhluk seperti itu. Ini yang membedakan secara jelasnya di sana. Mungkin cukup atas materi Bapak sampaikan. Sebelumnya memberi pesan sedikit bagi mahasiswa kalau mempelajari agama lain, biar kan banyak pandangan orang di luar kan membeda-bedakan gitu. Oke. Ya. Jadi marilah kita untuk melihat kenyataan. Meskipun kita tidak menyukai ataupun ada yang tidak menyukai keberadaan keyakinan lain, tetapi marilah kita melihat kenyataan yang ada di dunia ini, bahwa setiap individu ini tidak ada yang sama. Kita semua berbeda. Biarpun saya umat Buddha dengan sesama umat Buddha yang lain, kami memiliki keinginan cara pandang yang berbeda. Kami juga memiliki perbedaan, mungkin dari sukunya juga berbeda, dari adat kebiasaannya juga berbeda, mungkin dari umat yang lain, keyakinan yang lain, dari umat Muslim, dari umat Kristiani juga pasti saya yakin mengalami hal yang sama. Karena kita semua ini adalah tercipta dalam segala bentuk perbedaan, ini adalah suatu yang sering disebut sebagai keniscayaan. Jadi kita tidak bisa menolak. Yang bisa kita lakukan adalah menyingkapi dengan melihat apa adanya keadaan ini, bukan secara apa tampaknya, tetapi secara apa adanya. Kita belajar untuk menerima segala perbedaan ini dengan suatu pandangan adalah setiap manusia yang ada, setiap masyarakat, setiap orang ini pasti ingin bahagia. Salah satu mewujudkan kebahagiaan ini adalah menerima kondisi yang ada di sekitar dan kita merajut apa yang disebut kerukunan. Itu saja yang pesan singkat yang bisa disampaikan. Terima kasih atas pesan-pesan Bapak. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.